Siska dari Fakultas FISIP, dari jurusan administrasi publik gitu ya. Habis itu ini kan dalam rangka tugas kuliah gitu, habis itu tugas jurusan tentang metode penelitian kualitatif gitu. Jadi kami mengambil judul tentang kebijakan pemerintah yang di Puskesmas Liang Anggang tentang penurunan stunting ibu gitu. Jadi beberapa kami ini ada pertanyaan buat ibu gitu, nanti kayak datanya kami boleh minta izin ibu foto atau ngambil gitu sedikit gitu, tapi ini kami nggak mempublikasikan kemana-mana ibu gitu, cuma tugas buat kampus aja gitu. Jadi ibu boleh dibuka pertanyaannya dari saya dulu, jadi saya baca catatan bu, apa apa. Jadi kan ibu, saya perkenalkan dulu ibu ya. Nama saya Tania ibu, dan teman-teman saya. Nama saya Muhammad Rizky bu. Ulun Haikal. Jadi kami beranggota 5 orang ibu. Jadi pertanyaan dari saya ibu, apakah Puskesmas mempunyai program yang dijalankan untuk mengurangi angka kejadian stunting ibu gitu? Ada. Jadi kalau mulai remaja kita memberi tabung darah pada remaja putri mulai yang di kelas 6 SD pokoknya sudah tahun bulan dapat TTD. Kalau untuk pasangan catin, kalau dia nilainya pada 23,5 dia dapat PMT. Kalau untuk ibu hamil dapat tambah darah juga. Kalau dia ibu hamil Risti, sekarang terbaru itu ada multivitamin mikronutrien. Jadi untuk ibu hamil Risti dapat 180 biji. Terus untuk tambahannya kalau trimester 3 dapat konseling ASI eksklusif, karena kan ASI kan bisa mengurangi stunting juga. Kalau untuk balitanya kita ada pemberian PMT, terus pendampingan pemberian MPASI, makan pendamping ASI usia 6 bulan. Jadi kalau untuk ASInya mulai hamil sampai usia 6 bulan kita dampingi. Kalau pemberian makan tambahannya mulai usia 6 bulan sampai 23 bulan. Terus kita juga mengadakan kelas balita, kelas ibu hamil. Jadi kalau untuk PMT tetap jalan. Jadi kalau PMT-nya kita ada dari bahan pangan lokal, jadi dari dana POK itu ada. Untuk balitanya kalau dari Puskesmas, dari pemerintah pusat, dari dapat biskuit. Jadi kita menanganinya mulai dia dinyatakan berat badan kurang dulu, sudah kita beri PMT supaya enggak jadi stunting. Karena stunting ini kan enggak tiba-tiba pendek kan, enggak seperti itu kan. Dari awalnya dia kurang gizi dulu baru stunting. Berarti itu tuh Bu berpengaruh juga dari peran orang tuanya dalam kandungan itu termasuk juga. Karena ibu hamil kalau dia awalnya sudah yang nilainya kurang tadi, kekurangan ini kronik kan otomatis beresiko dia melahirkan bayi stunting, berat badannya kurang, dan ASI eksklusifnya kita dampingi juga mau dia hamil trimester 3. Jadi seluruh ibu hamil trimester 3 dia harus melakukan konseling ASI eksklusif, pendampingan ASI eksklusif supaya nanti anaknya lahir tidak harus formula. Oke, baik ibu. Apa lagi? Habib kah? Ibu, bagaimana cara Pian mengajak orang tua lebih sadar tentang pentingnya gizi seimbang? Makanya kita tadi dari awal kan kita untuk MPASI-nya ada pendampingan mulai bayi usia 6 bulan. Jadi kita di posyandu, di Puskesmas. Kalau jadi bayi usia 6 bulan itu kita dampingi gini. Jadi kita punya form. Ini formnya. Jadi kita ada formulirnya. Jadi kita tiap bulan kita
dampingi maksudnya yang di asupan anaknya itu kayak apa gitu. Nah jadi di sini kalau mungkin nanti, nah kita ambil satu contohnya aja lah. Nah di sini ada makan dikonsumsi sehari kemarin apa, terus jenisnya cakupannya apa aja. Jadi dari situ kita kan kayak makan pokoknya apa aja, terus kacang-kacangannya ada, terus proteinnya apa, buah. Jadi di sini, jadi dari sini kita kelihatan udah tercampur pola makannya seperti apa gitu. Jadi setelah kita tahu misalkan oh sudah bagus, jadi teruskan. Kalau emang kurang bagus, kita perbaiki, kita beri penyuluhan. Jadi per orang penyuluhannya, karena pendampingannya kita per orang. Dari umur berapa bulan itu, Bu? 6 bulan 6 bulan. MPASI-nya. Respon masyarakat mang kayak apa terhadap program-program pencegahan stunting ini? Ya sebenarnya masyarakat kita ini kan apa ya, kalaunya diberi penyuluhan itu kan istilahnya iya aja, tapi kan belum tentu kan. Sekarang kalau masalah, soalnya image masyarakat ini kalaunya anggaplah masalah makanan bergizi itu identik dengan harga yang mahal, harus, padahal kan sebenarnya kan kayak tahu, tempe, telur pun bisa. itu kan sumber protein juga. Terus kadang-kadang mereka itu kan sekarang ini apalagi ada yang instan. Mereka kan anggapannya kan, apalagi untuk bayi usia 6 bulan tuh pikiran mereka kan harus membulakan, mengolahkan tersendiri kan repot kayak gitu. Nah, padahal sekarang ini sebenarnya untuk bayi 6 bulan pun mau makan yang di rumah pun boleh, maksudnya mau nasi, sayur, ayam goreng tuh bisa, cuman teksturnya kita rubah karena dia usia 6 bulan, jadi kan harus disaring kayak gitu sebenarnya. Tapi kadang-kadang mereka itu image-nya kita sudah beri pendampingan, karena mereka orang tua sendiri pun sayur tidak begitu suka kayak gitu. Nah jadi mereka anggaplah misalkan bisa makan sayur cuman ini aja. Jadi kadang-kadang kalau kita lihat kalau orang-orangnya yang nggak suka kan biasanya kalau untuk stunting itu, karena stunting ini identiknya gini Bang, mereka itu kan nggak sakit. Beda kalau dia gizi buruk atau gizi kurang, otomatis kan sering sakit, dia sering demam, kayak diare kayak gitu. Kalau stunting itu kan anak yang pendek itu rata-rata mereka nggak sakit, jadi seolah-olah nggak apa-apa juga, pendek juga kayak gitu kan. Nah Sudah ya 80% sudah- cabut aku ya Mas. sudah berapa kali dikit, tapi kita tetap terus memberi penyuluhan, memberi pendampingan, paling tidak supaya paling mereka pengetahuan bertambah. Jadi setiap kita pemberian PMT pun seminggu sekali kita ada kayak penyuluhan kelompok. Ya ibaratnya kita sudah berusaha kayak gitu, tapi kenyataannya memang ya ada penurunan juga sih sebenarnya. Nggak, karena kata kalau dilihat dari presentasi penjual baru kan alhamdulillah turun aja, stuntingnya nggak tambah naik sih sebenarnya. Cuman kalau untuk merubah perilaku itu yang memang agak sulit. Itu penurunan itu dari berapa persen ke berapa persen Ibu itu sudah Ibu? Nah kalau itu saya nggak hafal ya Mbak, jadi kita harus melihat capaian dulu setahun sebelumnya. Oh, jadi kayak setahun sekali gitu baru di kayak Iya. ini ya Ibu ya, kayak tutup buku gitu. Iya. Kan bisa kita ada kalau capaian tahun 2023 berapa, 2024 berapa kayak gitu. Untuk kayak tahun 2024 itu waktu itu sekitar berapa persen Ibu? Nah, saya nggak hafal. Ya. 18%. 18% berarti Ya, cukup kalau tinggi memang ya untuk kalau banyak. liang anggang ini termasuk tinggi kali belajar baru, Iya. makanya masih rata-rata kesini kalau kita cempaka lah liang anggang yang agak tinggi stuntingnya. Jadi makanya biasanya mahasiswa kalau dari kesehatan kalau masalah stunting diarahkannya rata-rata kesini.
Berarti kayak termasuk dari lingkungan juga gitu ya Bu ya. Karena stunting ini sebenarnya kan nggak kesehatan aja. Jadi ibaratnya jamban yang sehat, air bersih, ketersediaan air bersih itu kan, terus merokok itu kan berpengaruh juga sebenarnya, bukan dari asupan makan aja. Ibaratnya misalkan asupan makannya bagus, tapi kalau airnya nggak bagus, jambannya yang bukan yang zaman sehat kan, otomatis dia sering kena infeksi kan, resiko stunting juga. Jadi kita kasih cuma 30%, kan yang 70%-nya kan dari sanitasi, kan kayak gitu. Berarti kayak merokok berpengaruh, kan kata Ibu tadi ngerokok berpengaruh gitu kan. Berarti misalnya ngerokoknya dari usia 10 tahun, bukan zaman sekarang kan udah kayak SD udah bisa kan Bu ya kayak ngerokok gitu. Berarti itu berpengaruh juga Ibu, biarpun dia udah umur 10 tahun gitu. Maksudnya bukan pengaruh dirinya enggak. Oh, Kayak gini misalkan saya ini hamil, suami saya merokok. Oh, dari iya, anak saya kan jadi kan lingkungannya nggak sehat, jadi kan dia otomatis gampang kena infeksi, bisa kena pneumonia kan nggak tuh. Otomatis kalau balita yang sakit kan dia asupan makannya kan pasti kurang. Iya. Sedangkan kan untuk stunting itu kan pada emasnya usia 2 tahun. Kalau ibaratnya misalkan 2 tahun baru diperbaiki kan terlambat kasarannya kayak gitu. Makanya kenapa pendampingan MPASI pun kita 6 bulan sampai 23 bulan. Mencegah ya, Bu. Iya. Karena kalau otomatis kalau dari di bawah 2 tahun status gizinya bagus, pola makannya bagus, insya Allah kedepannya bagus. Bu, jadi ini apa kendala utama yang dihadapi Puskesmas dalam pelaksanaan kebijakan penurunan stunting dan bagaimana solusi yang diterapkan, Bu? Ya tadi kendalanya itu kan perilaku tadi sih, paling utama nih kan. Kalau karena kita ini kan cuma 30% tadi kan kita sekitar 30% aja, 7%-nya kan bagian PUPR, kan kayak di selatan situ kan banyak yang buang besarnya kan masih di sungai, terus belum ada sumber air bersih kan, itu kan bukan wilayah kita. Jadi kalau kita dari kesehatan kan sebenarnya kita intinya itu yang pertama itu tadi mulai dari hamil, karena kita mengejar pada emas kan, mulai hamil sampai usia 2 tahun yang 1000 hari pertama kehidupan itu kan kita mengejar yang itu aja, ranah kita kan di situ aja. Makanya kita kan mulai remaja jangan sampai anemi, mulai hamil jangan sampai kurang energi kronik, terus nanti lahir dia harus ASI eksklusif, nanti usia 6 bulan dia harus MPASI-nya harus bagus. Nah di situ kan permasalahannya itu kan kadang-kadang kita ini kan sebatas memberi konseling, sebatas mendampingi kayak gitu kan. Terus masalah mereka itu kadang-kadang melaksanakan kan enggak? Kayak gitu aja seperti itu. Makanya kalau misalkan sudah kita dampingi, sudah beri konseling, ternyata masih tetap juga bermasalah, makanya kita ada yang namanya pemberian makanan tambahan. Mas paling tidak orang ini kalau misalkan saya tahu makan harus ada lauknya, harus ada sayurnya, kan kayak gitu kan. Kalau seimbang maksudnya makanan pokok, sayur, lauk, buah harus ada. Kalau diabetes tidak ada, otomatis mereka tidak bisa memberi loh. Jadi otomatis walaupun mereka tahu, tapi kan mereka tidak bisa melaksanakan. Makanya kita ada bantuan namanya pemberian makanan tambahan. Di situ pemerintah membantu kayak gitu sebenarnya. Tapi ya kadang-kadang kita ini serba salah kalau makanan tambahan itu kan kita sekadar memberi contoh. Maksudnya kita bukan memberi makan 3 kali sehari kan, seperti itu. Kita kan memberi contoh, ini loh makanan selingan yang bagus, ini loh makanan untuk makan lengkap yang sesuai dan gizi seimbang. Tapi kan itu sekedar contoh, kan lainnya kan harusnya kan keluarga sendiri. Cuman kan ya itu kan karena tidak semua orang mau melaksanakan. Karena sebenarnya dari DP3 APMPKB itu kan memberi dia yang kita kalau Banjarbaru kan ada Bapak Asuh Stunting. Jadi mereka ada dana memberi makan 3 kali sehari. Tapi kan maksud saya itu kan
enggak seterusan. Iya. Nah, kayak gitu kan kita maksudnya kan kita cuman suplemen aja kan cuman itu cuma tambahan aja kayak gitu nah. Yang iyanya kan harus keluarga yang merubah perilaku itu yang mungkin kendalanya selama ini seperti itu. Jadi makanya maksudnya gini, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, cuman kalau tidak semua orang berubah kan hasilnya kan enggak 100% akhirnya kan masih ya tetap ada orang-orang yang masih balita-balita stunting kan tetap ada akhirnya. Oh, mungkin kayak mereka ngerasa ada yang namanya yang bapak asuh tadi gitu ya kan ibu ya. Karena bapak asuh itu kan ya tidak semua anak stunting dapat. Ya. Mereka yang kalau untuk yang saya tahu bapak asuh stunting itu yang dapat itu yang dia stunting tapi dia kurang gizi juga. Terus dari ekonominya juga. Bu, terus yang PMT tadi itu yang menyalurkannya itu siapa Bu? Kalau orang ke rumah-rumah tuh apakah dari puskesmas langsung atau dari desa? Bu? Yang dari PMPKB itu ada pos dapurnya dibagi oleh kadernya. Kalau kami yang biskuit itu darinya ngambil di puskesmas atau kita membuka pos. Jadi kalau untuk yang PMT berbahan lokal itu kadernya membagi, kader posyandu. Karena yang mereka yang tahu wilayah. Jadi cuman kita menyerahkan sasarannya. Ya. Jadi mereka yang bagi ke rumah. Berarti dari kelurahan masing-masing ya Bu di sini? Iya, kader masing-masing kader posyandu. Jadi sekian aja dulu ibu ya. Habis itu nanti kami minta yang data-data yang tertulisnya aja gitu ibu. Iya. Habis itu mohon maaf mengganggu waktu ibu ya kan. Jadi sekian dulu ibu. Terima kasih ibu. Masih Bu. Udah kayak data-datanya boleh nggak?